Ini ada permainan, tidak akan mungkin tidak ada permainan dengan oknum-oknum kita. Untuk apa ini? Sekilas kita bacakan semua. Kalau kita baca narasinya luar biasa, tapi kenyataannya di lapangan tidak sebagaimana yang kita lihat. Coba sekali-sekali imigrasi melakukan patroli di wilayah-wilayah tambang-tambang yang tersembunyi, ya banyak sekali pekerja ilegal yang masuk dari China. Ini ada PLTU yang di Melabuh. Itu semua China yang izin turis. Jadi saya sebagai warga negara Indonesia ini rasanya gimana ya? Yang kedua, terkait dengan masalah pekerja ilegal atau migran ilegal yang masuk ke negara kita. Paling banyak nomor satu itu China, Pak. Itu. Saya tidak tahu caranya gimana. Sampai ke kampung saya pun juga terjadi soalnya. Itu. Ini orang masuk bahasa Indonesia pun kaki kepala, tapi bisa kerja di perusahaan-perusahaan. Masuk pakai visa turis. Itu. Nah, kemudian kerjanya tambang. Ini banyak aneh. Itu. Jadi coba sekali-sekali imigrasi melakukan patroli di wilayah-wilayah tambang-tambang yang tersembunyi, ya banyak sekali pekerja ilegal yang masuk dari China. Kerjanya tambang masuk dengan visa turis. Itu di daerah saya sudah beberapa dideportasi pulang, tapi masih ada juga yang masuk. Itu. Jadi saya pikir ini memang tentunya tidak mudah. Tapi saya yakin ini PR buat bapak-bapak sekalian untuk coba kita sama-sama mencari solusi untuk memutus mata rantai ini. Itu. Saya ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan hari ini, pimpinan. Saya memang apa adanya itu saya sampaikan, tidak saya tutup-tutupi. Jadi kalau saya berbicara, saya mohon ada nanti narasi yang saya bacakan, tapi saya tidak mau secara vulgar, tapi inilah yang selama ini yang dampak dari imigrasi yang kita rasakan sekarang ini. Saya melihat tadi Pak Dirjen membacakan nyangkut masalah pemetaan daerah kerawanan orang asing di seluruh unit pelaksana tugas. Saya melihat pelanggaran keimigrasian ini sangat luar biasa. Kita tidak usah menutup-nutupi di sini. Apa yang disampaikan oleh teman kita dari fraksi PAN, teman kita dari Gerindra. Saya pimpinan, kita harus bentuk panja ini. Panja pengawasan orang asing yang pernah kami lakukan dulu di Komisi 3. Kalau ini tidak kita lakukan, banyak turis-turis asing yang melakukan pelanggaran, bukan pelanggaran berat bagi saya tuh. Yang masuk ke Indonesia hanya izin turis, bisanya, tapi mereka bekerja bertahun-tahun di wilayah negara Republik Indonesia. Ini ada permainan, tidak akan mungkin tidak ada permainan dengan oknum-oknum kita. Untuk apa ini? Sekilas kita bacakan semua. Kalau kita baca narasinya luar biasa, tapi kenyataannya di lapangan tidak sebagaimana yang kita lihat. Pimpinan yang terhormat, khusus bagi saya Dapil Aceh, ini ada PLTU yang di Melabuh. Itu semua China yang izin turis. Jadi saya sebagai warga negara Indonesia ini rasanya gimana ya? Pengawasan ada. Saya mohon ini nanti yang bagian Intel Pak apa namanya nih? Bagian apa nih? Pak Direktur apa Pak Dirjen? Direktur Intelijen. Kalau saya lihat anggarannya pun tidak ada di sini. Bagaimana dia mau bekerja? Sangat minim. Direktur Intelijen. Inilah direktur yang perlu mendapatkan anggaran yang sangat besar. Yang tahu bagaimana situasi keimigrasian di Indonesia ini. Saya nggak kenal nih Pak Direkturnya. Tapi kalau begini caranya dengan anggaran tidak ada, nonsense sama sekali. Tidak ada pengawasan. Mohon Pak Dirjen, ini perlu menjadi catatan bagi kita menyangkut dengan anggaran-anggaran yang kita berikan terhadap pengawasan orang asing.
Yang berikutnya, perlu kami sampaikan juga, kalau berbicara tambang, Aceh lagi luar biasa tambang-tambang liar yang selama ini berkutat. Muara Republik Indonesia ini adalah Aceh. Tapi semua pekerjanya Cina. Yang mengetahui itu Cina. Tapi kalau memang dia izin pekerja tidak apa-apa. Ini izin turis. Apalagi saya katakan dari praksipan tadi, tenaga-tenaga asing ini kan yang terampil harusnya kerja di Indonesia. Masa tingkat buruh, tingkat pengeboran itu diambil dari negara-negara asing, kita cukup sebagai warga Indonesia. Saya tidak tahu lah ya, selama ini kalau kita ke luar negeri, setiap di bandara itu ribet sekali kita untuk masuk ke negara. Baik Eropa, baik Afrika, tapi Asia agak lumayan sedikit. Tapi apabila mereka masuk ke Indonesia, luar biasa. Rasanya ya, apa yang kejadian kemarin, itu bebas hambatan mereka masuk. Kalau kita masuk ke luar negeri, terutama Swiss, New Zealand, termasuk daerah-daerah barangkali Eropa, ribet. Sampai sepatu semua kita dibukai. Tapi pada saat mereka masuk kemari, seolah-olah macam diistimewakan. Apa bedanya mereka dengan kita pada saat kita, kalau mohon maaf, tanda petik dikerjain di sana. Makanya dalam ini saya minta pengawasan yang cukup ketat juga mereka masuk di bandara-bandara di Indonesia ini.